Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar war ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. وهذا التحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرهبان. Kata Imam Sa'di rahimahullah, ini merupakan tahdzir, peringatan dari Allah terhadap hamba-hambanya, orang-orang yang beriman, terhadap ahbar wa ruhban. Ahbar para ulama, dari hibr itu tinta, habr, ahbar, hibr, bahar, banyaknya ilmu. Ruhban ahli ibadah, dari rahib, rasa takut, beribadah. Ay al-ulama wal ubbad, para ulama dan ahli ibadah. Di sini Allah jelaskan para ulama dan ahli ibadah makan harta manusia dengan cara yang batil. Padahal di dalam ayat yang lain Allah sebutkan ulama itu apa? Warasatul anbiya, para pewaris nabi. Allah juga sebutkan ulama itu apa? Diangkat derajatnya dan lain sebagainya dari keutamaan para ulama. Tetapi di sini dengan kalimat ahbab, para ulama baik Yahudi, Nasara atau di dalam umat Islam ini. Karena apa? Adapun dalam umat Islam sudah dijelaskan dalam hadis apa? La tattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh-sungguh pasti kalian akan mengikuti cara atau jalan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mengikuti mereka ke dalam lubang dob, niscaya kalian akan mengikutinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan ahbar wa rahban. Ya, para ulama dan ahli ibadah yang jelek, yang memakan harta manusia dengan cara yang batil, bighairi haq. Wa yasudduna an sabilillah. Lihat di sini Allah sebutkan ulama juga ada yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Hati-hati. Melarang ta'lim, menghambat-hambat ta'lim dengan alasan harus izin, harus ini, harus itu, harus ini. Ini sama saja sudah yasudduna an sabilillah. Menghambat ilmu, menghambat menuntut ilmu dengan alasan ini, itu dan lain sebagainya. Padahal pada hakikatnya kata Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Sa'di di sini Allah sebutkan yasudduna an sabilillah. Mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Fa innahum idza kanat lahum rawatib min amwalin nas aw badal nas lahum min amwalihim fa inna li ajli ilmihim wa ibadatihim wa li ajli hudahum wa hidayatihim wa haula ya'khudhunaha wa yasudduna an sabilillah wa yakun akhdhuhum laha ala hadzal wajh suhtan wa zulma. Kata Imam Sa'di rahimahullah, sesungguhnya ahli ibadah dan para ulama ketika memiliki rawatib, gaji dari manusia, dikasih uang, si gaji kasih uang. Badal nas lahum min amwalihim, atau manusia memberikan harta dan yang semisalnya. Fa innahu li ajli ilmihim wa ibadatihim. Manusia itu mengasih karena
ilmu dan ibadah mereka yang dikasih oleh manusia kepada para ulama dan ahli ibadahnya. Oleh ajli hudahum wa hidayatihim, dan karena petunjuk mereka dan hidayah mereka, pembimbingan mereka pada jalan Allah. Wa haula ya'khudunaha wa yasudduna an sabilillah. Dan di sini dijelaskan oleh Imam Sa'di rahimahullah, ahlul ahbar wa ruhban, para ulama dan ahli ibadahnya, justru menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Fa yakunu akhdhihim laha ala hadzal wajh suhtan wa zulma. Sehingga tindakan yang seperti ini adalah bentuk suhud wa zulm, kejahatan, kezaliman. Makan harta dengan cara yang batil. Karena manusia memberi mereka agar diberikan jalan, dibimbing kepada shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Wa man akhadha li amwalin nas bighair haqq ayatuhum liyaftu aw yahkumu lahum bighair ma anzalallah fa huwa al-ahbar wa ruhban. Kata Imam Sa'di rahimahullah, barang siapa yang mengambil harta manusia bukan dengan cara yang hak, seperti apa? Yu'tuhum liyaftuhum, diberikan harta kepada mereka untuk fatwa, diberikan uang, gaji atau yang semisalnya untuk berhukum tidak sesuai apa yang Allah turunkan. Wa haulal ahbar wa ruhban, maka ahbar ulama yang seperti ini dan ruhban ahli ibadah yang seperti ini, liyahdhar minhum hatanil halatan, hati-hati dari mereka. Hati-hati dari mereka dua keadaan, ketika mereka mengambil harta manusia dengan cara yang tidak hak. Yang kedua, dari kalangan ulama dan ahli ibadah juga ada yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Itu sudah ketentuan dari Allah, itu sudah kepastian dari Allah, dengan cara apapun, alasan apapun, dengan framing opini apapun yang mereka buat, ya. Maka ini merupakan sadd an sabilillah. Waliyadzubillah. Dan ini terjadi. Walaupun ini terhadap ahbar, kepada orang-orang Yahudi, warahban, ahli ibadah, tapi sifatnya umum. Karena ahbar adalah para ulama yang memiliki ilmu, warahban adalah ahli ibadah. Tetapi mereka juga memiliki ketergelinciran. Tidak boleh mengkultuskan seseorang, tokoh manusia. Ketika bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tinggalkan. Ketika berjalan di atas Al-Quran dan As-Sunnah, maka ikuti. Mereka ini yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah azza wa jalla. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka barang siapa yang menyimpan emas dan perak, tidak menzakatkannya, tidak menginfakkannya di jalan Allah, jalan kebaikan yang menuju Allah, adzal wal kanzul muharram yamsikan nafaqatul wajibah, menyimpan harta emas dan perak, tidak dikeluarkan zakatnya, atau zakat yang wajib maupun zakat yang mustahabbat, min zakat atau nafaqat al wajibah li zaujat atau aqarib,
untuk zaujat atau kerabat karib. Aw nafaqah fi sabilillah, atau nafaqah yang sifatnya fi sabilillah ketika wajib. Tapi dia tahan pura-pura bahlul, pura-pura enggak tahu. Ya, pura-pura, oh yang mana ya? Nah, orang-orang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabasyirhum bi'adzabin alim." Berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Nah, kemudian Allah tafsirkan dengan firman Allah, "Yauma yuhma 'alaiha." Ingatlah ketika dibakar harta mereka fi nari jahannam, di dalam api neraka. Wa yuhma kullu dinar wa dirham ala hidati, masing-masing dibakar dinar dan dirham. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum fi yaumil qiyamah kullama baradat uidat fi kulli yawmin kana miqdaru 50,000 sanah. Maka dibakar panaskan ya tubuh mereka, samping mereka, depan belakang mereka pada hari kiamat. Setiap kali baradat, dingin, dipanaskan lagi. Fi yaum, dalam satu hari itu ya takarannya 50,000 sanah, 50.000 tahun. Satu hari di dunia. Nah, kalau di akhirat takarannya atau kira-kiranya sama dengan 50,000 sanah, sebanding dengan 50.000 tahun. Dan ini sebagai celaan dan cacian kepada mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini apa yang kalian simpan untuk diri-diri kalian. Ya. Halukum kuntum taknizun. Maka rasakanlah. Nah, sesuai apa yang kalian simpan, yang kalian dijadikan sebagai perbendaharaan. Fama dzalamakum walakinnakum zalamtum anfusakum azabtumuha hadzal kanz. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menzalimi kalian, tetapi kalian sendiri yang menzalimi diri-diri kalian. Dzakarullah taala fi hatain al-ayatain inhiraf al-insan fi mali. Maka Allah sebutkan di sini dua ayat ini penyimpangan manusia di dalam hartanya. Wa dzalika bi ahadi amrayn, yaitu dengan dua alasan. Yang pertama, alasan yang pertama, imma yunfiqahu fil batil alladzi la yujdi alaihi naf'an. Kata Imam Sa'di rahimahullah, imma itu adalah dia nafkahkan dengan cara yang batil sehingga tidak ada manfaatnya sedikit pun. Bal yanaluhu minhu illa ad-darar mahad. Bahkan yang didapatkan kepadanya hanya bahaya. Wa dzalika ikhraj amwal fil ma'asi wa syahwat. Seperti mengeluarkan harta untuk kemaksiatan dan syahwat yang tidak bisa membantu untuk beribadah di dalam ketaatan pada Allah. Wa ikhraju hadha sad'an sabilillah, juga dia keluarkan hartanya untuk menghambat manusia dari jalan Allah. Ya. Nah, ini banyak bentuknya. Wa imma yumsik malah, atau dia tahan hartanya dari untuk mengeluarkan zakat yang wajib, sedekah yang wajib. Wa nahyi an syai' amrun bidaddi. Nah, suatu kebalikan adalah, kalau ingin jelas, lihat lawannya. Nah,
ayat ini sangat bermanfaat dan teguran kepada kita untuk hati-hati terhadap para ulama atau ahli ibadah. Nah, yang justru dari mereka lah, ya, dari mereka lah. Nah, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Bukan hanya itu, yang kedua, menghambat manusia dari jalan Allah. Justru dari ahbar wa rahban. Allah sebutkan di sini, justru dari para ulama dan ahli ibadah. Penghalang terbesar Allah sebutkan di sini, mereka sudah memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan yang kedua, mereka sudah menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. A'iyadzan billah, na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari sifat yang tercela ini. Na'udzubillah. Seperti kisahnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi cari hidayah. Lihat dari ahbarur rahban, bilang zakat. Padahal untuk dirinya dia kumpulkan. Ya, pendeta itu ahbarur rahban dari Yahudi dan Nasara sama. Dan umat ini juga sama. Umat Islam ini akan mengikuti caranya mereka. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat-sifat yang tercela demikian. Nauzubillah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.